Pesta demokrasi alias pemilihan umum 14 Februari lalu berjalan dengan baik. Namun di tengah penantian peserta pemilu yang melenggang menjadi anggota dewan, ada sejumlah caleg yang memilih untuk menarik kembali bantuan sosialnya lantaran suaranya tak sesuai harapan. Di Banyuwangi, Jawa Timur misalkan, salah satu caleg menarik kembali bantuan paving bloknya yang diberikan kepada warga. Tentu saja kejadian ini membuat warga bingung dan akhirnya video tersebut viral. Lo ni tenan ni dicupuk ni kilo ni tiba kalah ni gak sesuai karo lek dundum. Udah Simba kira-kira sama pergaulan gitu Mbak? Banget lah begitu loh, boro-boro kita mau milih ngeliatnya juga udah males gitu ya kan. Betul. Apapun yang dilakukan, pekerjaan apapun yang dilakukan emang harus dari hati ya gitu loh. Kayak misalkan kita menyumbang makanan atau apapun gitu ya kan, itu emang harus ikhlas gitu loh. Kita bekerja juga harus ikhlas. Berdasarkan keterangan warga setempat, jika tumpukan paving yang belum terpasang yang tadinya untuk memuluskan jalan di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu itu, ditarik kembali selain 2 hari setelah pencoblosan. Paving itu diangkut menggunakan truk dan disaksikan oleh banyak warga Dusun Panjen. Kalau ingin menjadi anggota DPR kan berarti untuk rakyat. Apapun yang dilakukan, pekerjaannya untuk rakyat. Kalau dibongkar lagi berarti ya emang dia nggak tulus gitu loh, hanya mencari jabatan dan uang. Jadi ya kayaknya nggak banget ya. Menjadi bagian dari kontestasi politik memang membutuhkan uang yang banyak. Apalagi bagi caleg baru yang melihat perolehan suaranya minim tentu saja bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka sebagai newcomer rela jor-joran mengeluarkan uang dengan iming-iming mendulang suara. Namun apalah daya, masyarakat sudah semakin cerdas, tak mudah disogok dengan amplop serangan fajar maupun bantuan sosial di kampungnya. Kejadian miris juga terjadi di Banawa, Kabupaten Donggala. Salah seorang caleg berinisial MR memerintahkan kepada anak buahnya untuk membongkar makam yang berada di tanah miliknya dan dipindahkan. Hal itu ditenggarai akibat beda pilihan politik. Padahal makam tersebut masih merupakan kerabat dari keluarga MR. Rasa kecewa yang begitu membuncah karena tak dipilih oleh keluarganya sendiri di Pileg kemarin. Orang, potong makam. Apa? Aku udah. Ya, aku. Lagi kumohnya. Tapi tongkor, jarang. Dan nanti tipu kata beri, nanti tidak. Ya. Ya kumpul deh. Ya, kita mau bekerja sih itu tidak. Baru. Masya Allah, kalau menurut aku nggak perlu sampai segitu nih ya Mas ya. Kasian lah, namanya orang udah meninggal, ibarat itu udah tenang ya. Apalagi kan udah diwakafkan. Kalau masalah pemilihan yang tidak, orang tersebut tidak memilih atau gimana, yang tidak satu apa gitu ya sebenarnya, ya diikhlaskan saja lah, jangan sampai segitunya. Kasihan kalau menurut saya Mas ya. Sontak saja pembongkaran serta pemindahan makam ini sontak menjadi perhatian. Banyak keluarga maupun masyarakat di bawah turut hadir menyaksikan pemindahan makam yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la illallah. Iya lah Mas, kalau menurut saya ya, ini takut salah ngomong ya, jangan sampai segitunya. Ini masalah makam ya, makam ya kan Mas. Betul. Ya ada baiknya kalau masalah pemilihan kalah dan menang itu biasa lah. Jadi belajar ikhlas gitu Mas. Mirisnya lagi, MR tak mau menganggap mereka saudara karena tak memilihnya di Pileg kemarin.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, lihat semua. La ilaha illallah. Mana duluan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih dalam ruang lingkup pemilu, awan duka begitu pekat di rumah duka Zainuri di Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Ganding Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Pria berusia 33 tahun yang menjadi linmas pada pemilu kemarin meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah sejak hari penghitungan suara, Rabu 14 Februari lalu. Sempat istirahat di rumah atau enggak? Iya sempat istirahat, terus makan, terus mandi. Gitu. Terus di kamar mandi itu pingsan. Dilarikan ke rumah sakit. Iya sempat juga ke rumah sakit. Sempat dirawat tuh. Enggak. Di apa sih? Periksa. Iya lah. Nah, itu menik. Dari KPU sendiri ya untuk saat ini paling hanya bisa mengucapkan terima kasih, belum bisa untuk memberikan sesuatu yang mungkin ini, tapi insya Allah kita mudah-mudahan bisa ada tali asih paling tidak untuk bisa memberikan sedikit bantuan, sedikit inilah untuk pihak keluarga untuk yang ke depan ya, karena beliau sendiri juga menjadi pemegang tanggung jawab di keluarga. Berdasarkan keterangan keluarga, Zainuri sempat mengeluh sakit dan izin untuk pulang ke kediamannya. Karena kondisinya semakin drop, keluarga akhirnya membawa Zainuri ke rumah sakit. Sayangnya Tuhan berkata lain, Zainuri menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif. Kondisi capek. Terus mandi. Ada keluhan nggak Bu sempat itu? Enggak. Bilang ada keluhan apa-apa enggak. Terus mandi itu, mandi seperti biasa Ibu. Tapi cuma mandinya bebas air dingin jadi. Oh gitu. Udah. Itu berangkat ke jam berapa waktu itu? 12 waktu pertama berangkat. Oh sebelum pencoblosan itu ya. Emang berapa hari ini emang sibuk terus. Kurang tidur juga ya sampai. Terus ada riwayat mungkin Pak? Kita datang. Gitu. Aksi kekerasan terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Sebuah rekaman milik warga mendadak viral di media sosial ketika salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara diserang oleh massa yang berunjuk rasa di depan kantor camat Karangjaya. Kejadian itu bermula ketika anggota KPU tersebut diminta turun oleh massa saat tengah menjelaskan ihwal penghitungan suara. Perhatian untuk semuanya. Kaget dulu. Bukan tanpa alasan massa melakukan kekerasan kepada anggota KPU tersebut. Massa yang demo menilai jika tuntun mereka untuk perhitungan suara ulang tak mendapat solusi dari KPU. Beruntungnya, petugas kepolisian dan TNI berhasil merelai massa dan petugas berhasil menyelamatkan komisioner KPU dan membawa ke tempat yang lebih aman lagi. Menurut saya sih gini ya teman-teman, seharusnya dari masyarakat ini bisa lebih sabar, bisa lebih bijak dalam menghadapi segala problematika saat penghitungan suara. Kan
Sejatinya kita pengen pemilu ini berjalan dengan damai, tanpa harus ada kericuhan, tanpa harus ada korban yang dijatuhkan karena pemungutan suara. Jadi lebih baik seharusnya masyarakat ini lebih hati-hati ketika ingin mengingatkan petugas. Lebih baik disampaikan dulu dengan cara-cara yang lebih humanis tanpa harus melakukan kekerasan. Setelah Bawaslu membuat surat rekomendasi untuk menyetujui penghitungan suara ulang, masa pun akhirnya bubar. Meski suasana sudah mulai kondusif, namun pihak keamanan terus berjaga-jaga untuk mengamankan proses penghitungan suara ulang. Ada pihak peserta pemilu yang keberatan di Kecamatan Karangjaya. Oleh karena itu, Panwas Kecamatan Makassar mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan hitung ulang terhadap 17 TPS di Desa Embacang Raya, Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Hilir. Sejauh ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu terutama. Di tempat terpisah, rumah tangga YouTuber masyhur Ria Ricis dengan Teuku Ryan sudah memasuki babak baru. Kemarin keduanya hadir di sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Jika Ryan hadir dengan menebar senyuman, sementara Ricis memilih menundukkan kepala saat memasuki ruang sidang. Menghormati majelis, awas hati-hati ya. Mau saya pegangin mas, biar Misi. Permisi ya. Nanti ada momennya ya. Nanti ada momen. Ya Bu, ayo Bu. Ya. Bu, maaf Bu ya. Ya Bu, nanti mau Bu. Di ruang sidang sebelum masuk ruang mediasi, Ricis tampak menghampiri Ryan seraya mencium tangannya. Kemudian barulah keduanya diarahkan ke ruang mediasi. Pasangan yang telah memiliki 1 orang anak ini menjalani sidang hampir 2 jam. Setelah usai, Ricis memilih langsung pergi dan menghindari hadangan dari para awak media. Wajah Ricis tampak sembab seperti usai nangis pun dengan Ryan. Misi. Masuk. Gimana tadi Kak Ricis sidangnya? Persidangan gimana Kak Ricis? Mungkin hasilnya apa Kak Ricis? Hasilnya apa mediasinya? Coba tanya ke Ricis tadi kenapa Ricis menangis ya? Oh, di ruang sidang tadi dia menangis. Saya nggak melihat Ricis menangis ya. Saya mungkin lagi fokus. Lantas benarkah Ricis ingin pisah sementara Ryan ingin mempertahankan bahteranya? Dan benarkah karena salah satu pihak tak memiliki kesepakatan maka mediasi kemarin belum memiliki titik temu? Lantas benarkah di persidangan tak membuahkan hasil, Ryan bakal menempuh mediasi di luar pengadilan? Semuanya maaf ya kalau ada salah-salah ya. Ya, makasih ya kalau ada salah-salah ya, sehat-sehat ya. Saya sebagaimana orang tua memberikan ujangan-ujangan bahwasanya kedua belah pihak ini kan masih muda, usia pernikahannya pun masih sekitar 2 tahun ya kurang lebih. Sarankan untuk tunjuk saja di tempat mediasi yang dilakukan. Itu saja sih. Mediasi tidak ketemu dengan Ricis, maksudnya berbicara hasil mediasi tidak ketemu. Kalau begitu selesai mediasi ternyata sudah semua. Ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita, keputusan tetap di klien.
Setiap pasangan suami istri tak pernah terbesit sedikit pun untuk berpisah. Bisa jadi karena ada sesuatu hal yang sulit diurai bersama, maka keputusan cerai menjadi jalan tengah untuk keduanya. Benarkah keputusan cerai menjadi jalan terakhir Ricis? Benarkah tak ada lagi jalan islah untuk Rian? Sudah upaya dari sebelumnya juga sudah ada. Upayanya apa Pak? Untuk tadi kan sudah ada pertemuan dengan pihak keluarga, tambah kita, cuman kita memberikan saran, ayo coba dibicarakan, sudah kita lakukan jauh sebelum pendaftaran di sini.